Nah, nanti ada laporan dari staff itu yang melaporkan mengenai hal itu, mengenai bagaimana kebijakan itu berlangsung seperti itu. Itu adalah contohnya laporan staff. Kemudian ada lagi laporan kelayakan, yaitu adalah memberikan laporan mengenai kelayakan pengambilan tindakan tertentu gitu ya. Seperti itu, laporan kelayakan itu adalah seperti laporan evaluasi seperti itu. Jadi ketika ada sebuah mengambil tindakan tertentu atau kebijakan tertentu seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir ini ada laporan audit. Ya, laporan audit ini berisi informasi ya dari hasil penyelidikan, bisa beberapa hal gitu ya, dari fase operasi organisasi ya. Jadi audit gitu ya, ketika memang memberikan informasi gitu ya. Kita pernah tahu bahwa biasanya di audit tuh apa, keuangan ya, bagian keuangan yang dilakukan oleh pihak accounting seperti itu. Jadi dia melakukan audit yang berisi informasi, jadi menyelidiki seperti itu, mengaudit atau menyelidiki misalkan mengenai keuangan perusahaan. Itu biasanya orang-orang accounting seperti itu. Jadi biasanya dia melakukan laporan audit itu. Oke, kita lanjutkan. Wait, Indonesia. Kita lanjutkan. Absen dulu nih. Mbak Esti masih ada? Mbak Esti, halo Mbak Esti, Mbak Prima, dan Mbak Ika. Oke, masih. Iya, hadir, siap, insyaallah. Nah, kemudian ini ya, selanjutnya ini ada laporan ya. Jadi sedangkan sekarang ini kita bahas mengenai laporan formal. Jadi laporan formal itu isinya itu biasanya laporannya itu panjang gitu kan. Yang tadi ya, contohnya apa sih tadi Mbak? Laporan formal contohnya ada laporan formal contoh yang tadi disebutkan. Iya betul, yang paling umum ya. Teman-teman nyusun skripsi juga nggak sih? Nyusun skripsi nggak teman-teman? Nanti di akhir ini nyusun skripsi juga teman-teman UT? Suruh bikin laporan juga nggak sih nanti teman-teman UT untuk lulus? Oh gitu ya, bisa ya. Ya, jadi nanti berarti teman-teman ini bikin laporan secara formal berarti ya. Ya, jadi memang bisa dalam bentuk skripsi, tesis seperti itu ya, atau biasanya karya ilmiah, laporan ilmiah gitu ya. Ya, nanti berarti teman-teman merasakan nih, Mbak Ika kan belum pernah merasakan ini ya, laporan gitu ya. Jadi nanti bikin ya, memang ini belajar gitu kan, jadi bikin. Ini adalah laporan formal itu konteksnya gitu, laporan yang lebih panjang dan lengkap dari ya, ini maaf Adi, ini dari laporan informal gitu ya. Jadi lebih panjang dan lengkap dari laporan formal. Bimbingan bisa, insyaallah insyaallah gitu ya. Jadi berbedanya dalam hal apa? Jadi laporan formal itu panjang, biasanya memang dibuat secara lebih panjang. Karena apa sih biasanya kenapa lebih panjang? Karena lebih details kan, biasanya lebih details, lebih secara analitis seperti itu ya. Kemudian secara formatnya itu biasanya formatnya baku gitu kan. Jadi formatnya baku seperti itu. Jadi terus kemudian ada banyak menggunakan apa, misalkan nih, tapi ini nggak ini ya, nggak
terpaku ya. Jadi ada memang laporan formal yang dia karena mencantumkan banyak informasi seperti itu, banyak analisis, biasanya dia mencantumkan banyak ilustrasi grafis ya, tabel, bagan, grafik seperti itu kan kita melihat bahwa lebih enak mana sih, ngelihat gambar atau ngelihat tulisan gitu kan. Ngelihat tabel lebih gampang mana nih baca, lebih enak mana, baca tabel atau baca tulisan, satu tabel atau satu halaman, enak mana? Wah, baik, ternyata lebih enak baca tulisan. Keren ya, karena bisa jadi gitu kan, satu sama lain itu harus mendukung, jadi tidak hanya tulisan saja gitu ya, tapi ketika didukung dengan gambar, dengan tabel, itu akan lebih enak gitu. Visualisasi mata itu lebih gampang ketika menangkap sebuah gambar daripada sebuah tulisan seperti itu. Tapi ketika tulisan oke juga sih gitu kan, enak gitu. Jadi ada banyak ilustrasi seperti itu, ada ilustrasi, jadi bukan, tapi tidak berarti banyak sih sebenarnya. Kemudian laporan formal itu gaya bahasanya gaya bahasa secara resmi tuh. Oke. Jadi ini singkat sih. Oke, jadi ada format laporan gitu ya. Jadi ada format laporan yang menentukan. Jadi kita menentukan format laporan ya. Di sini disebutkan bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan dalam menulis dalam format laporan seperti apa. Jadi paling penting itu adalah apa yang ingin kita laporkan, apa yang dilaporkan gitu kan. Dengan kita tahu tujuan apa yang ingin dilaporkan, jadi kita bisa menyusun gitu ya, menyusun bagaimana formatnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah urutan laporan itu bersifat langsung atau tidak langsung. Jadi urutannya itu apakah kalau tidak langsung seperti itu adalah biasanya laporan itu diberikan introduction, jadi diberikan alasan-alasan seperti itu, seperti alasan-alasan, kemudian misalkan apa yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Jadi secara tidak langsung ada introductionnya, ada penjelasannya terlebih dahulu, dan pada akhirnya nanti ini laporannya seperti itu. Nah, kalau laporan yang langsung biasanya langsung to the point, langsung menuliskan apa yang ingin disampaikan seperti itu. Kemudian mengikuti urutan-urutan yang logis atau urutan yang topikal seperti itu. Nah, selanjutnya untuk jadi ketika kita mau mempertimbangkan gitu ya, ketika mau mempertimbangkan bahwa format seperti apa sih gitu kan, format apa nih yang harus kita buat gitu kan, seperti apa. Nah, ini ada beberapa pertimbangan, misalkan berdasarkan hal-hal yang contohnya seperti ini. Jadi informasi apa yang harus dituliskan dan apa yang tidak dituliskan seperti itu. Terus kemudian pendekatannya seperti apa gitu kan. Jadi apakah kita menggunakan laporannya secara langsung, jadi langsung atau tidak gitu kan. Kemudian apakah secara tidak langsung gitu ya, tadi kan berurutannya secara kita menyajikan dulu informasi-informasi, kemudian kita langsung masuk ke tujuan atau gagasan utama tuh. Atau juga kita mau gitu ya, laporan kita berdasarkan bagian-bagian gitu. Bisa juga kita membuat laporan kan bisa berdasarkan topik seperti itu. Nah, selanjutnya ada
organisasi laporan